والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tafdhili wa ihtirami, yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap para habaib, segenap para alim, ulama, asatid, asatidah, tokoh masyarakat sesepuh dan bini sepuh, Abah Haji Habib Umar Asegaf, Abah Haji Farhan, Haji Zaihu, Abah Haji Ulum, Abah Rajian, dan Bapak Haji Agus, Bapak Haji Kafeh, insyaallah. Amin. Segenap hadirin hadirat yang tidak dapat kami sebutkan nama beliau satu persatu tanpa mengurangi ta'zim takrim kepada beliau semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini enten muslimat jamaah putri ini ya, kata ibu, insya Allah ini mungkin bagi jamaah putra sudah pernah mendengar, tapi niki ditambah malih kedik-kedik, ngerti ngaos tipis-tipis, ngaos kedik kan? Kitabul Mustatraf Babur Rabi' fil ilmi wal adab wa fadlul alimi wal muta'allimi, tentang ilmu, ngaos, ngaji, nyantri, wal adab, adab niku nggih, adab nggih kepantesan nggih tata krama unggah-ungguh, ngoten nggih ya. Kemudian wa fadlul alim wal muta'allim, fadilah keutamaan tiang alim lan tiang ingkang mencari ilmu nyantri. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Innama, sesungguhnya, yakhshallah, yang benar-benar takut khusyuk kepada Allah, min ibadihi, dari semua hamba-hambanya, al-ulama, hanya orang-orang yang berilmu, yang bisa benar-benar takut dan khusyuk di hadapan Allah adalah orang-orang yang berilmu. Hamba Allah kathah ingkang ibadah niku kathah, tetapi yang ibadah belum tentu anteng dan khusyuk, belum tentu benar-benar takut kepada Allah. Tapi yang bisa khusyuk, yang bisa anteng adalah tiang-tiang engkang ngilmu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ta'allamul ilma, ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu, fa inna ta'allumuhu lillahi hasanah, karena panjenengan belajar lillah, belajar karena Allah, ngaos niku karena Allah Ta'ala, niku hasanah, sudah dianggap sebagai satu kebajikan. Wa dirasatuhu tasbih, panjenengan deres niku seperti kita sekarang ini deres ya, deres niku dinilai seperti tasbih. Wal bahthu anhu jihad, dan membahas, mengkaji ilmu itu nilainya jihad. Wa talabuhu ibadah, mencari ilmu, panjenengan keluar dari rumah kemudian pergi ke majelis ta'lim niku setiap langkah dinilai ibadah, nilai ibadah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, khairud dunya wal akhirah ma'al ilmi. Khairud dunya wal akhirah, sebaik-baik
hal di dunia dan sebaik-baik hal di akhirat ma'al ilmi, ketika keduanya dibarengi dengan ilmu. Tentunya yang enten ilmu nih urusan akhirat yang enten ilmu nih. Wa syarrud dunya wal akhirah ma'al jahl. Sebaliknya seburuk-buruk dunia dan seburuk-buruk akhirat ma'al jahl, ketika tidak ada ilmunya. Ma'al jahl, dengan kebodohan. Kemudian tiang alim niku dokter. Al-alimu tabibu hadhil ummah. Tiang alim niku dokter, penyembuh bagi seluruh umat ini. Nah, kalau umat lagi gelisah, umat lagi galau, umat lagi centang perenang, umat lagi sumpah bingung ngadepi kehidupan, yang alim niku yang jadi obat bagi umat ini. Benar. Penyembuh umat ini adalah orang alim. Wa dunya ja'uha, dan penyakit umat ini adalah kedonyan. Penyakitnya penyakit itu urusan dunia. Penyakit umat ini adalah dunia. Penyembuhnya adalah orang alim. Penyakit umat adalah dunia. Fa idza kana tabibu yatlubu da, maka apabila seorang dokter penyembuh kok nyari dunia, lagi lagi sih tak ulangi lagi ya. Al-alimu tabibu hadhil ummah, orang alim itu dokter penyembuh bagi umat ini. Wada'uha ad-dunya, dan penyakit umat ini adalah dunia. Fa idza kana al-alimu yatlubu dunya, maka apabila orang alim kemudian mengejar dunia, niat-niat orang alim yang boleh penyakit. Benar. Kalau penyakit umat itu dunia, penyembuhnya adalah dokter orang alim. Nah, kalau alimnya malah boleh penyakit, masalah. Faida kana alimu yatlubud dunia, maka apabila orang alim itu mengejar dunia, fa kaifa yubri ghairahu, maka bagaimana mungkin dia bisa menyembuhkan yang lain. Nah, yang alim itu nggak boleh ngejar dunia. Kalau bahasa orang zaman sekarang, ilmu itu yang alim itu bukan profit oriented, tidak untuk mengejar keuntungan, ya. Bukan mencari profit. Orang alim itu nggak boleh profit. Kalau profit nyari duit, ya dagang. Baik, kemudian wasu'ila Sya'bi an mas'alin faqala la ilma li biha. Enten tabi'in namanya pun Imam Asy-Sya'bi. Al-Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi ditanya tentang suatu masalah. Faqala la ilma li biha. Maka Asy-Sya'bi mengatakan, saya tidak punya jawaban atau saya tidak tahu tentang jawaban pertanyaan ini. Faqila lahu ala tastahi. Kemudian justru balik bertanya, loh kok menjawab tidak tahu? La ilma li biha, saya tidak punya ilmunya. Loh, ditanya ala tastahi biha, apakah engkau tidak malu menjawab tidak tahu dan tidak punya ilmunya? Engkau ini orang alim, kau dipandang sebagai orang alim, seorang ulama, guru bagi seluruh umat. Nah, kok sekarang ketika ditanya satu hal engkau mengatakan saya tidak tahu, tidak punya ilmunya, apa tidak malu? Faqala al-Imam Asy-Sya'bi kemudian menjawab, faqala wa lima astahi, kenapa saya malu? Mimma lam tastahil malaikatu anhu,
hina qalat la ilma lana. Bukankah malaikat ini, malaikat itu sudah pernah menjawab subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat itu loh menjawab la ilma subhanaka la ilma lana. Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak punya ilmu. Malaikat itu loh menjawab la ilma lana, kami tidak punya ilmu. Dan kita cuma manusia kok gengsi mau bilang tidak punya ilmu dan tidak tahu. Kemudian surah ada Nabi Muhammad. Kemudian wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an afdhalil a'mal. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang an afdhalil a'mal. Ya Rasulullah, amal yang paling afdal itu apa? Faqala al-ilmu billah. Al-ilmu billah, ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau kenal ilmu tentang Allah, itu yang paling afdal. Kemudian wal fiqhu fiddin, dan fikih, faham tentang agama Allah, ini adalah yang paling afdal. Wa karraraha alaihi faqala, tadi diulang Rasulullah, al-ilmu billah wal fiqh fi dini. Engkau ilmu tentang Allah dan fikih tentang agama. Diulang-ulang terus oleh Rasulullah. Kemudian faqala ya Rasulullah as'aluka 'anil amal takhbirni 'anil ilm. Ya Rasulullah, saya itu bertanya tentang apa yang bisa saya amalkan. Saya bertanya tentang apa yang bisa saya amalkan. Tapi jawabanmu adalah ilmu tentang Allah dan paham dengan agama. Jawaban engkau adalah al-ilmu billah, ilmu tentang Allah, wal fiqh, dan paham tentang agama. Amal apa ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ilma yanfa'uka ma'ahu qalilul amal. Innal ilma yanfa'uka ma'ahu qalilul amal. Sesungguhnya ilmu itu tetap bermanfaat bagimu ma'ahu qalilul amal, walaupun amalmu sedikit dan tidak banyak. Amalnya sedikit tidak banyak, tetapi didasari dengan ilmu. Amalnya tidak banyak, tetapi didasari dengan ilmu. Wa innal jahla la yanfa'uka ma'ahu katsirul amal. Dan sesungguhnya amal yang banyak itu tidak akan bermanfaat bagimu selama dasarnya adalah jahil, kebodohan, tidak ngilmu. Tiwas, tirakatnya segala macam. Apa kan? Tirakat segala macam di jalan. Tirakatnya wakeh. Tapi yo melok-melok tok, gak ilmu nih. Enggak ada ilmu. Itu lain yanfa'uka. La yanfa'uka. La yanfa'uka. Tidak banyak manfaat. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati ini. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, halaku ummati fi syai'ain. Kehancuran umatku gara-gara dua hal. Hancurnya umatku, kata Rasulullah, disebabkan dua hal. Apa itu ya Rasulullah? Tarkul ilm
wa jam'ul mal. Pertama, tarkul ilm, meninggalkan ilmu. Sudah ndak patek banyak sing nang iki. Mandi ndak patek payu. Pondok pesantren orang payu, yang dikejar sekolah berstandar internasional. Nah, sekarang malah online. Tahu-tahu lulus. Kapan sekolah, kapan jadi lulus? Halaku ummati fi syai'ain, kehancuran umatku dua hal. Pertama, tarkul ilm, meninggalkan ilmu. Tarkul ilm itu akan menghancurkan kita. Pertama, tarkul ilm, meninggalkan ilmu. Yang kedua apa, Beb? Jam'il mal, mengumpulkan harta. Beb, apa ndak nyambut gawe nggih boten niku maksudnya? Bekerja, cari rezeki yang halal, ikhtiar sekuat tenaga, berdoa, hasilnya tawakal, pasrahkan, serahkan kepada Allah. Jam'ul mal, mengumpulkan harta di sini yo kedonyan. Balik nama penyakit umat ini yo kedonyan. Yang menghancurkan umat ini kedonyan. Kerjanya boleh, kerja keras boleh, cari rezeki yang halal boleh, menjadi kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf boleh, seperti Utsman bin Affan boleh, seperti Abu Bakar As-Siddiq yang kaya raya boleh, seperti Umar bin Khattab boleh. Tapi mereka berharta dan kaya raya tapi tidak kedonyan. Yang nggak boleh kedonyannya ya, buatan parang kedok. Kemudian waqala Yazid bin Maisarah, man arada bi'ilmihi wajh Allah Ta'ala aqbal Allah biwajhihi wa wujuhul ibadi ilaihi. Siapa yang dengan ilmunya ikhlas karena Allah Ta'ala, ngaji niku ikhlas karena Allah Ta'ala, aqbal Allah biwajhihi, maka Allah Ta'ala akan menerima dirinya. Wa wujubul ibadi ilaihi, dan hamba-hamba Allah juga akan menerima. Wa man arada bi'ilmihi ghaira wajhillah, tetapi yang siapapun orangnya, ia jadikan ilmunya bukan karena Allah, bukan karena Allah, sarafallah wajhahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memalingkan wajahnya dari orang tersebut. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu. Yang terakhir, paling terakhir, waqala Luqman al-Hakim, Luqman yang bijaksana. Beliau mengatakan, jalisil ulama, duduklah dengan ulama. Duduk-duduklah itu jagongan ya, jagongan cangkruan dengan ulama. Ya artinya ya kumpul-kumpul lah, kumpul jagongan sama ulama. Jalisil ulama. Kemudian wazahimhum birukbataika, kalimatnya zahimhum birukbataika, duduk
jagongan apa zahirhum itu artinya desek-deseklah mereka dengan dengkulmu. Apa artinya? Merapat. Kalau ada ulama jagongan sama ulama itu jangan sekedar jagongan, zahimhum birukbataika, tetapi nempel mepet ulama itu dengan dengkulmu. Satu. Maksudnya bagaimana, Bin? Maksudnya ya duduklah dengan ulama, dekatlah dengan mereka, dekatkan dirimu dengan mereka. Selalu mendekat dengan para alim ulama. Kenapa, Bin? Fa innallaha ta'ala yuhyil quluba binuril hikmah. Fa innallah ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala yuhyil qulub, akan menghidupkan hatimu binuril hikmah, dengan cahaya hikmah kebijaksanaan mereka. Kama yuhyil arda bima'is sama, sebagaimana bumi itu menjadi hidup subur dan hijau dengan hujan yang turun dari langit. Wallahu ta'ala